Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk kesini guys ya, ke sebuah rumah dari zaman Belanda ya. Nah, rumah ini merupakan rumah yang dibangun di era Belanda ketika tinggal di Indonesia. Dan di daerah sini ini banyak sekali kita temukan ada rumah-rumah dari zaman Belanda, dan gak jauh dari sini pula ya. Nah itu ada ini ada kayak garasi gitu guys. Ya tapi saya nggak berbicara tentang garasi yang ada di sebelah sana ya. Tapi saya akan keliling-keliling ke rumah sini. Kita review aja seperti apa sih rumahnya orang Belanda itu yang ada di sini. Nah ini dia guys. Saya lewatnya dari arah sini ya, dari samping. Nah karena rumahnya sendiri ini bukan ini ya menghadap ke arah sini ya, atau menghadap ke arah pagar, tapi rumahnya menghadap ke arah yang lainnya. Bahkan pagarnya itu dibelakangi guys, karena orang Belanda itu memang sangat menyukai pemandangan ya, view-nya yang bagus itu yang mana. Nah itu dia yang dia kejar ya untuk dipakai bagian depan rumahnya, karena bagaimanapun juga salah satu yang ini ya, jadi katakan apa sih yang istimewa. Nah itu yang perlu ditonjolkan dan perlu dinikmati. Dan kalau kita lihat dari sini ya, ini ada banyak jendela yang masih dari arah samping, dan ini bisa digunakan untuk melihat ya, siapa tahu kalau ada orang yang kesini tetap ada ya, ada jendela, ada pintu yang cukup lumayan besar. Dan di bagian lotengnya, karena rumah ini berlantai 2 di bawah dan bagian atas. Nah ini kita bisa menemukan ada ini ya, ada ruangan yang langsung ini nempel sama bagian atapnya. Nah ini memang salah satu yang unik ya, yang ya ciri khasnya ya, ciri khas dari rumah yang ada di Eropa ya guys ya. Nah ini dia bangunannya terbuat dari kayu di bagian dindingnya. Kalau di bagian bawahnya ini merupakan fondasi guys. Nah bentuknya ini segitiga, dan kayaknya belakangan juga muncul lagi ya gaya-gaya model segitiga kayak gini. Tapi kalau ini dari kayu guys, ini beda dengan zaman sekarang yang terbuat dari cor kayak gitu ya. Oke, ini kita bisa lihat bagaimana orang Belanda itu cukup ini ya, cukup hati-hati dalam pemilihan ini bahan ya, karena kalau dihitung-hitung ya sampai sekarang ini udah ya bisa dikatakan 100 tahun ya guys ya, materialnya itu nggak hancur ya. Ya memang sih kita nggak pingin ini hancur, dan pemiliknya juga ini ya berusaha untuk merawat rumahnya dengan cara memberikan cat itu supaya tidak berjamur. Karena di di rumah yang lainnya lagi yang pernah saya temukan memang udah, karena mungkin kurang terawat ya, jadi di sana sini akhirnya kayunya ini lapuk ya, terus kemudian bocor lah di sana sini. Kalau yang ini sepertinya terawat ya guys ya. Dan untuk kali ini saya nggak akan masuk ke rumahnya, mungkin next time ya saya akan ajak Anda untuk keliling-keliling bagian rumahnya seperti apa kayak gitu. Tentu aja ya, untuk memasuki rumah yang kayak gini ini kita harus meminta izin ya, karena kalau nggak diizinkan ya kita tetap nggak bisa masuk ya, meskipun rumahnya dibuka. Karena gimana pun juga ini merupakan privasi dari pemilik rumah guys ya, jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak ya, dengan cara kita ingin melihat di bagian dalam itu seperti apa, dan kita mengabaikan ya bahwa itu merupakan hak dari pemiliknya untuk ya memperbolehkan atau melarang ya guys. Nah ini dia guys bagian depan dari
rumah Indrakila ya ini ya. Oke, ini ada pintunya. Nah, pintunya ada di bagian tengah, dan di bagian samping ini ada kayaknya sih jendela ya seukuran pintu. Terus kemudian di sini ada jendela lagi. Jadi lumayan ya, banyak sekali jendelanya. Dan untuk jendela-jendela kayak gini, ini memang khasnya orang Belanda. Yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya gini guys, supaya udara itu dan juga cahaya bisa leluasa masuk ke dalam rumah ya. Jadi ketika siang hari nggak perlu pakai pencahayaan yang terlalu banyak ya, atau mungkin kalau bisa nol pencahayaan dulu dari listrik ya. Dan untuk zaman ini ya, zaman Belanda di daerah sini, daerah Tretes ini ya, itu ternyata dulu sudah inilah mengusahakan ada listrik di sini. Ternyata tahun 1930-an kalau nggak salah ya, itu udah ada listrik ya di daerah sini. Jadi lumayan ini sih lumayan modern ya di zamannya. Dan di sini ada bagian penambahan, dan ini sepertinya juga kurang ini ya guys ya, sudah tidak bagus lagi ya kondisinya, karena di bagian atapnya itu juga kayaknya udah jebol ya itu ya. Oke, kita lihat aja dari sebelah sini. Oke, nah ini dia, ini merupakan kayak semacam gazebo gitu ya, tapi bukan gazebo yang ala Bali yang atau disebut sebagai bengong ya. Nah itu dia, kita bisa lihat ada atap yang sudah terbuka ya, udah jebol ya. Nah seperti ini. Jadi kalau ini nggak segera diganti atau diambil kayunya, ini juga membahayakan orang yang berada di bawahnya. Jadi menurut penjaga rumahnya, ini merupakan penambahan ya, ini bukan asli dari dulu. Yang asli itu hanya di bagian sana saja guys, ini rumahnya ya, itu merupakan bagian yang asli. Oh ya, untuk bagian lotengnya ternyata ada ini ya, ada balkonnya ya, meskipun dari kayu ya. Dan ya cukup unik juga sih guys ya, ada bagian yang menonjol dari atap ya, seperti ini ya, seperti terbuka dari ini ya, bisa membuka dari atap ya. Nah itu merupakan bagian kamar di atap ya, di loteng. Nah, kalau zaman dulu sih biasanya untuk loteng digunakan untuk anak-anak gitu ya. Nah sementara orang dewasanya tinggalnya atau mungkin tidurnya di bagian bawah. Nah ini dia. Oke, dan untuk bagian atasnya sih kadang-kadang memang disertai dengan semacam kayak ini sih, kayak ada pintunya yang nggak terlalu tinggi ya, supaya kalau ada anak kecil itu nggak langsung turun ya. Nah itu kan berbahaya kalau melewati tangga, dan kalau anak kecil tahu sendiri kan, nah, mereka ya langsung ini ya langsung turun, dan dia nggak waspada. Oke, untuk tempat ini sepertinya di sini juga ini merupakan penambahan ya, dan ini merupakan rumah dari karyawannya atau penjaga rumah. Tapi sayangnya bagian ini sudah rusak guys. Oke, jadi kayak gini. Meskipun ini penambahan dan ini terbuat dari ini ya, dari material semen ya ini ya, bukan dari kayu ya. Tapi gayanya itu ala-ala ini ya, ala-ala yang rumah induk tadi ya. Oke, seperti ini guys. Dan udah hancur ya guys ya. Padahal ini terbuat dari cor. Sementara kalau yang ada di bagian depan, nah di bagian rumah induk itu meskipun dari kayu itu bisa bertahan agak lama ya. Nah ini dia guys, salah satu yang bisa dijadikan
perbandingan ya, gimana sih bangunan orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu ya. Ini bisa kelihatan ya, kalau di sini masih keren, sementara yang baru sudah keren lagi ya. Tuh kan udah ini ya rusak di sana sini, bagian gentengnya juga rusak. Untuk bagian ya kamar untuk penjaga ya, ini memang perlu dibenahi ya, karena kalau tidak, nah ini nggak akan bisa ditempati seterusnya ya. Dan untuk gentengnya sendiri, saya ngerti ini apa gentengnya ini diambil dari material seperti yang ada di depan ya. Kalau ada di depan yang berada di rumah induk, nah itu kata penjaganya itu meskipun diinjak, nah itu bisa kuat gitulah ya, nggak pecah ya, meskipun bentuknya itu tipis. Nah ini ya mungkin ya saya katakan tadi bahwa apa yang dipakai orang zaman dulu itu ya berbeda ya dengan zaman sekarang, apalagi kalau material sekarang itu banyak yang ada penambahan sana sini gitu, ada plastik dan sebagainya yang itu kurang awet. Sementara kalau material yang ini ya digunakan oleh orang dulu ini memang benar-benar yang berkualitas ya kalau kita bandingkan dengan sekarang. Dan zaman dulu sih ya memang nggak secanggih sekarang sih ya. Mungkin di zaman Belanda banyak yang menyepelekan bahwa kalau zaman dulu itu nggak terlalu modern gitu ya, tapi sebenarnya teknologi di zaman itu sebenarnya juga nggak kalah loh guys ya dengan di zaman sekarang. Oke, kita keliling lagi ke sini. Ini dia di bagian ini ya, bagian dindingnya ini ada bilah-bilah ini kayu, dan kayunya itu hanya di haluskan atau mungkin bisa dikatakan di apa ya, hanya sedikit aja yang di bagian permukaannya ya dihaluskan gitu. Oke, sementara ini ada di bagian halamannya atau kebun dari rumah ini yang cukup luas ya, sampai ke bawah sana, dan itu langsung menghadap ke ini ya, ke arah gunung ya. Kalau dari atas di sini maksudnya, bukan dari bawah. Kalau dari bawah nggak kelihatan ya guys ya. Kalau dari sini, nah ini karena alasan kenapa kok rumahnya itu menghadap ke sini. Nah itu salah satunya adalah biar menghadap ke arah ini ya, ke arah gunung gitu guys, karena pemandangannya emang gunung. Dan di bagian dalamnya kayak gini guys. Untuk hari ini saya nggak bisa masuk ya, karena pemiliknya nggak ada di sini, dan kebetulan kuncinya itu dibawa sama pemiliknya. Dan kalaupun ke sini itu mungkin jarang-jarang ya. Oke, jadi itu alasannya kenapa kok saya nggak bisa masuk ya. Ya mudah-mudahan lain kali kalau saya bisa ini masuk, saya akan ini ya, akan videokan gitu guys, dan saya tunjukkan ke anda ya. Oke, dan ini dia ada tiang. Ini tiang kayak gini ini udah ada sejak zaman dulu katanya ya, zaman Belanda sudah ada tiang bendera kayak gini. Nah, maksudnya itu tiang bendera jelasnya ada, cuman yang saya maksud di sini kalau tiangnya itu udah ini awet ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu ya. Jadi seperti ini guys. Nah ini dia tanamannya yang ya kayak gini aja lah ya, yang diletakkan begitu saja ya. Meskipun ya ditata sih, cuman tanamannya ya nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu istimewa, karena ya biasa ada ya di tempat-tempat yang lainnya. Tapi rumahnya itu yang keren guys ya. Oke, gitu aja guys jalan-jalan kita kali ini, review kita untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel. Dan
Pokoknya jangan bosan-bosan, saya ajak Anda untuk keliling-keliling ke rumah Belanda ya. Dan juga mungkin video yang model-model yang lainnya lagi ya. Mungkin rumah yang baru atau gimana. Oke, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.